kebetulan juga lagi ada kompetisi gitu kan. Nah, dan kebetulannya lagi pas aku ke tempat orang pintar itu ada beberapa artis yang aku ketemu di sana, artis ternama gitu. Kayak, oh kok banyak artis sih mam, aku bilang gitu kan. Iya berarti bagus ya gitu kan. Terus si orang pintar ini ngomong ke aku, oh kamu mau ke TV. Kalau orang ke TV itu harus ada pegangan. Dia bilang gitu. Oh iya, dipakein apa? Nah dan waktu itu selesai aku dimandiin pakai kembang, itu air keras dibalurin ke badan aku. Dan itu buat dia ngebuktiin ke mama aku itu, aku lagi ngadep sini, dia abis ngebalurin air keras itu, dia ngebacok aku pakai golok. Memang karena aku kan tipikalnya kalau misalnya ada apa-apa aku suka cari bukti kan. Memang karena aku kan tipikalnya kalau misalnya ada apa-apa aku suka cari bukti kan, maksudnya supaya ke teman-teman, lo lihat deh gitu ada cerita ini gitu. Nah, tapi itu beneran kerekam suaranya? Beneran kerekam. Jadi aku tuh memang waktu itu kan di kosan itu tinggal berdua tuh, aku sama Yudi yang di kamar ujung. Kalau misalnya ada apapun kita selalu record. Nah Yudi tuh kirimin ke aku nih, ini nih ada ini kayak gitu. Nyampe pas waktu itu suatu malam, jadi yang bikin lucu juga adalah suara ini tuh muncul ketika aku lagi bangun tapi Yudi lagi tidur. Kalau misalnya aku lagi tidur, Yudi lagi bangun, itu ada. Tapi kalau kita lagi berdua lagi bangun nih, kita chat-chatan nyampe jam 1, jam 2, itu nggak ada. Gitu. Jadi ada suara kayak Nah waktu itu karena penasaran juga kan, akhirnya direkam lah suara itu. Pas suara itu direkam ke kamar, kan mikirnya dari kamar tengah kan, karena kamar tengah ini kan kamar kosong. Jadi kalau misalnya ada serem-serem ya wajar lah gitu. Ada suaranya, terus tapi kayak dari tangga juga gitu. Direkamlah ke arah tangga gitu. Tapi kok kayaknya lebih gede dari kamar ini. Terus pas udah direkam, kita kasih lihat ke teman-teman kita gitu, ke temanku, temennya Yudi. Katanya tuh banyak yang komentar, oh ini kayaknya ada cewek gitu, atau enggak ini katanya anak kecil. Jadi memang cerita dari teman-temanku juga beda-beda gitu. Maksudnya kan namanya makhluk kayak gitu juga visualisasinya tiap orang pasti beda-beda kan. Betul. Gitu. Ada yang bilang pas lagi di videoin itu di tangga tuh ada cewek lagi membelalak gitu, ngeliatin. Aduh. Maksudnya diliatin ke orang yang bisa lihat gitu. Iya, kayak ini ada apaan sih gitu. Dan kebetulan juga waktu itu kita langsung bilang tuh ke bapak kosannya, Pak, ada ini loh di kosan ini tuh. Maksudnya ini tuh bukan hal-hal yang umum gitu. Kalau misalnya bisa sih di ngajiin atau diapain, karena kan kita juga nyaman nih di kosan ini gitu loh. Sebabnya udah biarin aja, nggak ada apa-apa kok, itu enggak kok gitu. Nah memang kamar kosan aku ini kan tipikal kosan aku ini kan yang sering kosong tuh kamar yang depan gitu kan. Cuma pernah ada momen di mana temanku ini mau pindah ke kosan aku gitu. Nah terus kamar yang depan tuh udah full juga tiga-tiganya. Nah sisa kosong kan kamar yang di bawah 2. Nah kamar 2 ini memang pas aku nanya buat disewain ke temanku, dia bilang nggak disewain. Jadi sengaja dikosongin gitu. Katanya sih untuk kalau saudara-saudaranya mau datang ke kosan gitu. Tapi yang kadang bikin aku serem tuh adalah kalau misalnya malam-malam kita
lewatin kamar itu yang di bawah, habis naruh motor mau naik ke atas, kamar itu tuh kayak ada cahaya-cahaya lampunya tuh kayak oren-oren gitu. Nggak tahu itu lampu oren atau itu lilin ya. Iya. Jadi cahayanya tuh oren gitu Kak. Padahal nggak ada orang di situ. Nggak ada orang. Dan selalu kosong kamar Selalu gue kosong. Jadi kayak mungkin bapak kosnya kalau sebelum aku pulang dia nyalain lampu atau lilin gitu kali ya. Cuma kalaupun itu nyala, kita ngelihat itu bukan lampu biasa, oren. Buat apa gitu ya? Iya. Wah itu jadi saya pikirannya malah kemana-mana gitu setelah maksudnya Kak Kiki cerita ini gitu, jadi kemana-mana di pikiran saya nih. Nah terus kenapa waktu temannya Kak Kiki itu mau ngekos di kosan yang sekarang ini nggak tinggal di kamar yang di tengah itu tadi, kan katanya kosong kamar itu? Nah, kamar yang tengah itu sebenarnya nggak kosong, jadi kosongnya tuh dia ada yang sewa, cuma memang dia datangnya kayak sebulan tuh sekali 2 kali. Oh, yang tadi Kak Kiki bilang. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi pas kamar itu yang depan lagi penuh, lagi full, temanku mau masuk, ya kan maksud aku bisa lah kamar yang di bawah disewain. Ternyata itu nggak bisa katanya buat saudara saya kalau ada kesini. Padahal kalau misalnya aktualnya tuh saudaranya kayak kesana selama aku ngekos 1,5 tahun di sana ya. Itu paling kayak baru ngelihat 2 kali ada saudaranya di sana. Gitu. Iya. Itu sih. Nah, terus sebenarnya kalau dari yang aku kan sering cerita juga kan, kayak kenapa ya tiap gue ngekos tuh ada aja dah kayak gitu kan. Dan tipikal yang ada di sana tuh bukan yang ketika aku ngekos itu tuh udah ada semua itu. Jadi kayak bertahap gitu loh, kayak dalam jangka waktu pertama yang muncul ini, terus pas udah lama yang muncul begini. Nah, kalau misalnya kata temanku yang papanya bisa lihat, aku tuh kayak mengundang. Tipikal, kan aku nggak sensitif dan nggak yang bisa ngelihat gitu-gitu juga, tapi aku tuh mengundang mereka gitu loh. Jadi pernah ada satu kejadian, ini di luar yang cerita ini ya Kak. Jadi untuk yang banyak nih kadang yang nanya kenapa sih hidup lo horor banget gitu. Jadi memang kalau yang bisa ngeliat tuh waktu itu aku relatein sama satu kejadian. Aku waktu itu baru beres nyanyi di daerah Bogor, ada di mall di Sentul. Itu sore-sore sampai malam. Nah kalau di Sentul itu kan jalanannya tuh masih jalanan sepi gitu loh Kak. Betul. Yang kayak ada Gunung Putri segala macam gitu-gitu. Nah waktu itu aku baru pulang tuh berdua sama temanku naik motor. Nah dan waktu itu aku kan pakai Waze. Kan kalau pakai Waze kan handphone aku kantongin, aku pakai headset, terus nanti dia ada directionnya gitu lewat suara kan. Nah kita waktu itu lagi ngelewatin satu jalan yang dimana jalan itu sebenarnya tinggal lurus aja gitu. Cuma karena aku ngedengerin direction dari si Waze ini, dia bilang kayak in 100 meter turn left gitu. Terus aku yang belok kiri gitu kan, belok kiri. Terus pas di situ kayak Nis kok ini lewat jalan begini sih serem banget gitu kan. Terus ya udah jalan dulu aja gitu. Sampai ternyata pas udah kita ikutin direction itu kayak belok kiri lagi, balik lagi ke jalan itu. Gitu, terus lah kok ke jalan ini lagi gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita lurus, pas ada di belokan yang tadi aku sempat belok kiri itu, si Waze ini nggak ngomong aku harus belok kiri, jadi tetap lurus. Nah dari situ kan si Nisa ini ceritalah ke bapaknya itu kan bisa ngeliat gitu. Ya nggak apa-apa, itu teman kamu memang yang di daerah situ tahu teman kamu kesana dan pengen dikunjungin aja, pengen ngeliat aku aja. Iya bener-bener aneh sih. Maksudnya yang pertama disuruh belok kiri gitu. Terus akhirnya balik lagi ke tempat itu. Dan pas ngelewatin jalan yang ada cabang ke kiri lagi, nggak disuruh belok kiri. Iya, jadi pas balik lagi ke jalan yang sama, ternyata nggak disuruh belok kiri lagi, malah disuruh lurus gitu, jalan yang benernya gitu maksudnya. Nah waktu belok ke kiri itu apa yang dilihat? Sebenarnya karena kalau orang-orang Bogor di sini pasti tahu kalau daerah Sentul tuh, kalau misalnya yang kampung-kampungnya tuh bener-bener yang cuma hutan-hutan gitu Kak, kayak bambu-bambu, jalan setapak bambu kayak gitu-gitu. Jadi ngelewatin jalan itu waktu belok ke kiri. Iya, nah kita tuh waktu itu diskusikan aku sama temen, kok lewat jalannya begini sih gitu kan. Ya udah buruan jalan aja, karena kita juga takut ada orang jahat atau kayak gimana gitu kan. Pas udah ke jalan besar kayak, kok nyampe sini lagi? Ya udah jalan. Nah pas udah di jalan yang sama, tapi aku disuruh lurus. Nah terus pas ditanyain ke papanya temanku yang bisa ngeliat, kenapa ya semalam ada kejadian kayak gitu? Iya karena yang daerah situ tahu ada aku, dan aku tuh tipikal yang
mereka tuh kayak suka gitu buat ngelihat, jadi mereka pengen kayak dikunjungin gitu. Aduh. Nah makanya ketika teman-temanku yang bilang kayak kenapa sih lo hidup lo horor banget ya mungkin karena itu gitu. Berarti kejadian yang di kosan yang kedua ini udah kayak gitu aja? Iya. Ada yang lebih ekstrim lagi nggak gitu Kak? Kalau di yang kosan kedua ini yang lebih ekstrim lagi sih, aku inget-inget paling itu sih Kak, yang ketika Yudi sama temennya ngelihat perempuan itu. Iya sih itu ya. Sama suara nangis ya. Sama suara nangis, soalnya ini tuh kita benar-benar tipikal yang mendokumentasikan juga kan, jadi kayak yang apa nih, dan memang ketika video ini kita kasih lihat ke orang-orang yang bisa ngeliat juga, ada yang bilang perempuan itu. Nah, dan yang yang teman-teman yang bilang ada perempuan itu, kita tuh mikir kayak apa itu perempuan yang dilihat Yudi, apa perempuan itu yang waktu itu ketika aku rep-repan kayak gitu. Nyambung sih gitu ceritanya ya. Oke. Nah Kak, jadi di kosan yang kedua ini berapa lama tinggal di situ? Di kosan yang kedua itu aku 1,5 tahun. 1,5 tahun, lumayan lama juga ya. Karena tadi emang tempatnya lebih nyaman gitu dari yang pertama tadi. Berarti emang selama tinggal di situ nggak pernah ngelihat sosok yang benar-benar jelas gitu? Ya itu tadi ya, yang waktu rep-repan itu ya. Cuma kan kalau misalnya dibilang lihat langsung juga, sebenarnya kalau rep-repan kan kita kayak lihat nggak ngelihat ya, maksudnya kayak apa beneran itu ada atau apa karena aku kecapean gitu. Cuma kalau yang ngelihat langsung kayak bener-bener Yudi itu enggak sih aku, alhamdulillahnya. Kalau Yudi kan bener-bener dia dalam keadaan sadar, dalam keadaan juga berdua gitu ngelihatnya yang ada orang gitu. Berarti itu aja ya yang paling serem lah gitu ya. Nah setelah dari situ ngekos lagi atau gimana? Setelah dari situ aku kan kebetulan waktu itu ada pindah tugas dari kantor kan. Waktu itu aku akhirnya pindah ke Bandung. Itu juga sempat ngekos lagi. Cuma memang kosannya juga sama. Jadi kosan itu kosan baru yang dimana dari 3 lantai cuma aku doang yang nempatin. Dari 3 lantai cuman Kak Kiki aja yang nempatin. Itu horor juga. Itu ada sempat horor, cuma karena waktu itu aku cuma tinggal 2 bulan di Bandung, jadi nggak yang gimana-gimana. Jadi waktu itu tuh sempat aku kan waktu itu dapet kosan ini dari aplikasi pencarian kos gitu kan. Dan waktu itu aku nggak sempat survei. Jadi ada aplikasi, aku langsung booking tuh di situ. Gitu kan, aku langsung bayar DP lah di situ. Dari Bogor waktu itu aku langsung bawa baju ke Bandung naik motor, nyampe ke kosan itu jam 4 sore. Nah jam 4 sore itu aku nyampe sana, ketemu yang jaga kosnya itu di lantai 2. Nah jadi di lantai 2 itu ada yang jaga kos sama ada satu kamar isinya ibu-ibu. Pas aku ngomong sama si penjaga kosnya ini, sama mas-mas ini, oh iya kamar yang aku pesan yang mana yang paling gede tuh, oh yang di lantai 3 yang di atas. Jadi memang yang di lantai 3 ini cuma ada kamar aku doang. Sebelah kamar aku tuh ada yang rooftop buat taruh jemuran gitu kan. Oh ya udah aku mikir gitu kan, karena ya enak juga, maksudnya kosan nggak rame-rame banget gitu kan. Sampai akhirnya itu menjelang maghrib, tiba-tiba pas aku lagi mandi ada yang ngetok kamar aku. Ibu-ibu itu ternyata yang tadi di kamar lantai 2. Mas boleh minta KTP-nya nggak ya? Oh buat apa ya Bu? Aku bilang gitu kan. Saya mau buat data yang penghuni kosan aja, soalnya saya yang punya, katanya gitu. Oh ibu yang punya. Terus karena waktu itu aku kan belum ada fotokopian KTP kan. Oh yaudah nanti aku fotokopi dulu aja, nanti aku kasih ke masnya. Oh nggak usah, difoto aja, kirim ke WhatsApp saya, kata si ibu itu. Soalnya masnya udah pulang. Hah, mas yang jaga kosan kok udah pulang? Emang nggak ngejaga 24 jam? Enggak, saya juga ini mau pulang. Jadi benar-benar kosan itu isinya cuma aku doang. Gitu. Terus itu kosan itu isinya cuma aku doang, dan pernah satu malam itu kamar aku tuh udah ngetok gitu. Terus aku langsung WhatsApp masnya, Mas ini kamar saya dia ngetok apaan ya gitu. Oh bukan apa-apa kok, jangan dibuka aja, takutnya orang jahat. Jangan ngomong gitu. Aku ada WhatsAppnya tuh. Gitu. Dan itu di Bandung tuh daerahnya masih daerah yang itu tuh kayak komplek perumahan, cuma yang masih ada jaraknya gitu. Jadi satu rumah masih tanah kosong, satu rumah lagi kayak gitu. Itu bener-bener, kalau saya sih jadi Kak Kiki, saya udah nggak bakalan tinggal di situ. Iya gitu. Bener-bener tinggal sendiri. Dan itu tuh yang lucu adalah kalau misalnya si mas-mas yang kos itu kayak lagi libur mungkin gitu ya, lampu kosan semua aku nyalain dari lantai bawah
lampu halaman sampai lantai atas aku yang nyalain semua. Itu nggak takut Kak tinggal sendirian di situ? Sebenarnya sih kalau misalnya sekarang aku mikir kayak kok kemarin berani banget, itu takut gitu kalau sekarang. Cuma pada saat itu ya kayak biasa aja. Gak takut gitu ya? Gak takut. Sama halnya waktu aku videoin kejadian-kejadian kayak gitu. Sebenarnya waktu videoin kayak yang mana sih gitu kan. Tapi pas udah balik ke kamar kayak tadi gue ngapain ya videoin gitu, kenapa gue berani gitu. Iya. Padahal takut gitu. Padahal takut gitu. Oke. Oke, jadi kira-kira ada nggak sih Kak pengalaman yang lain nih di luar ngekos gitu? Pernah nggak sih ngalamin kejadian yang tadi kan pas pulang nyanyi gitu ya, yang lain gitu yang serem dan sampai sekarang mungkin nggak bisa dilupain? Kalau yang serem dan nggak bisa dilupain mungkin pengalaman di rumah sih. Di rumah kan memang rumahku juga itu dari zamannya nenekku masih kecil, itu rumah di situ. Oh, rumah tua. Rumah tua. Gitu. Dulu tuh memang zamannya aku kecil itu kan aku tidur sama mama kan berdua, karena kan mama juga sama papa tuh udah nggak serumah gitu kan. Oke. Jadi dulu tuh ketika aku sama mama tidur, memang kita tuh kayak sering kebangun tengah malam karena di depan teras tuh suka ada suara perempuan pakai heels gitu loh, tak tok gitu kan. Beda ketika malam tuh jam 12, jam 1 orang pulang itu kan ya pasti jalan cepet dong, tak tok gitu. Ini tuh tak tok kayak gitu. Nah terus zaman dulu juga tahun-tahun berapa ya, itu tahun-tahun nenekku masih ada tuh tahun 2008 2009. Di rumahku itu kan gang yang paling cuma masuk tuh 1 motor doang Kak. Itu sering ada suara delman. Nah dulu tuh waktu nenekku masih ada bilang kalau misalnya ada suara delman, jangan sekali-kali nengok keluar atau buka jendela gitu, karena itu katanya orang yang lagi nyari pesugihan gitu. Oh, oke. Bener-bener. Jadi karena saya ini sering banget dapat cerita gitu ya dari teman-teman subscriber. Jadi saya tuh sekarang kayak oh gitu. Berarti yang mereka ceritain tuh saya langsung dengar sekarang gitu, emang beneran ada gitu ya. Iya. Nah, dan aku tuh kan sebenarnya dulu tuh kayak yang percaya nggak percaya gitu loh. Maksudnya kayak yang masa iya sih yang kayak gituan bener-bener ada gitu, karena kan aku juga dari kecil yang sering nonton film-film kayak Pocong Mumun segala macem gitu kan, jadi yang ini kayaknya cuma cerita-cerita doang, sampai akhirnya ada beberapa kejadian di rumahku juga itu yang wah ternyata mereka tuh beneran ada. Kayak waktu itu sempat sepupuku itu dia waktu kelas 3 atau 4 SD itu sekitar tahun 2011 lah, pas nenekku udah nggak ada. Nenekku kan nggak ada tahun 2010. Itu tahun 2011 dia tinggal di rumahku tuh buat sekolah SD kelas 4. Dia waktu itu ngaji itu jam 7 malam sampai jam 9 deh kalau nggak salah ya, habis maghrib jam 7 sampai jam 9 tuh baru pulang gitu. Nah waktu itu jam 7 pas waktunya orang-orang sholat isya, dia tuh tiba-tiba pulang lari ke rumah. Nah dia itu kan masih belum bisa baca-bacaan surat-surat, tiba-tiba dia lari ke rumah, dia nangis. Terus ditanyain, namanya kan Hana, Teteh Hana kenapa gitu sama aku. Teteh Hana kenapa? Takut gitu. Terus dipegangin, terus manggil-manggil tetangga-tetangga gitu kan, karena takut. Dia tuh yang benar-benar nangis kejer gitu. Ini kenapa? Terus pas dibacain sama orang pintar di situ, sama ustadz gitu, dia tiba-tiba baca surat-surat gitu. Apa sih? Allahu la ilaha, ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wa la ilaha. Terus kita kaget dong sih. Dia kan nggak hafal surat-surat pendek aja, dia kayak nggak hafal gitu. Terus kok tiba-tiba ayat kursi dia hafal. Nah jadi ternyata dia itu ketempelan sama yang ada di tempat ngajinya. Oh gitu. Nah itu, dan dia keluarnya di rumahku gitu. Terus sempat juga waktu itu ada tanteku ini kan waktu itu dia punya suami tuh polisi. Dia punya suami polisi. Terus mungkin banyak yang nggak suka gitu kan sama suaminya. Akhirnya dikirim-kirimin lah yang kayak gitu-gitu Kak. Nah itu di depan mataku bener-bener tanteku itu tiba-tiba dalam satu malam tuh dia sakit, perutnya tuh sakit, terus bener-bener kayak orang hamil. Yang tadi badannya segede kakak nih, tiba-tiba perutnya aja gitu, gede gitu kayak orang hamil. Nah terus dia ke dokter kan, takutnya asam lambung atau gimana. Kata dokter tuh normal
gitu, sampai akhirnya dibawa ke rumahku karena kan rumahku juga memang yang sentral di antara rumah saudara-saudara yang lain, jadi kayak paling dekat dari saudara-saudara lain, makanya pada ngumpul di rumahku gitu kan. Akhirnya dibawalah orang pintar ke situ, terus kayak diruqyah gitu, dan bener itu perut langsung kempes, dan itu aku yang benar-benar mulai percaya, oh iya bener loh kayak gini-gini tuh. Bener ada gitu. itu disantet ya? Santet. Jadi katanya tuh dia mau ngirimin ke rumahnya si tanteku itu, terus karena suaminya tidur atau karena cuma si istrinya yang tidur, jadi kenanya ke si istrinya. Padahal mau ngenain si suaminya. Oh. Gitu. Nah itu momen-momen yang aku bikin percaya. Dan waktu itu juga sempet kan aku nih pernah ikut salah satu kompetisi nyanyi di TV tuh tahun 2015. Nah momen itu bertepatan dengan waktu itu sanggar senamnya mamaku punya sanggar senam. Waktu itu ada yang isengin gitu Kak. Jadi kayak ada yang ngirim-ngirim sesuatu supaya sanggar senamnya tuh sepi. Gitu. Sampai mamaku tuh minta kayak syariat gitu kan ke orang pintar. Dibawalah ke temannya mamaku ini. Aku sama mamaku berdua tuh. Oh iya ini ada yang isengin gitu. Jadi katanya di sanggar mamaku ini ada yang naro garam supaya itu sepi gitu kan. Sampai akhirnya mamaku dikasih air buat dipel gitu di sanggar senamnya. Nah pas aku nganterin mamaku tuh si yang orang pintar inilah kita bilangnya, itu nanya ke aku, kamu kerja apa gitu. Oh iya aku nyanyi nih, kebetulan juga lagi ada kompetisi gitu kan. Nah dan kebetulannya lagi pas aku ke tempat orang pintar itu ada beberapa artis yang aku ketemu di sana, artis ternama gitu lah gitu. Kayak, oh kok banyak artis sih Mam, aku bilang gitu kan. Iya berarti bagus ya gitu kan. Terus si orang pintar ini ngomong ke aku, oh kamu mau ke TV. Kalau orang ke TV tuh harus ada pegangan. Dia bilang gitu. Oh iya dipakein apa, kayak pemikat gitu kan. Nah ternyata memang kebetulan kalau untuk di keluargaku ini, karena bawaan kakekku, aku nggak tahu ya kakekku tuh ada turunan apa, tapi yang jelas tuh dia Jawa, karena nama anak perempuannya tuh ada 6, itu namanya Sri semua kayak gitu. Nah jadi di keturunan kakekku ini nggak bisa yang namanya kayak pasang susuk kayak gitu-gitu, itu nggak bisa gitu. Akhirnya kata dia, ya udah kamu buka aura aja, terus kita ikutin lah proses itu kan. Aku mikirnya kayak aku percaya karena pas aku datang aku ngeliat artis besar gitu kan di situ. Gitu pas aku di sana ikut pasang buka aura gitu. Pertama kali datang tuh aku cuma kayak dimandiin kayak gitu kan, pakai kembang. Terus sering kayak gitu. Sebenarnya niat awalnya tuh aku nggak yang bener-bener pengen buat gimana gitu kan, karena ya udahlah aku mikir oh mungkin wajar kali ya gitu kan, karena aku ngeliat senior yang kayak gitu juga pada di situ. Sampai pas kesini kok lumayan ekstrim. Jadi waktu itu pernah dia ada air keras, dia lempar ke tembok itu benar-benar ngelepuh Kak. Iya. Nah dan waktu itu selesai aku dimandiin pakai kembang, itu air keras dibalurin ke badan aku. Aku mikir kayak oh ini kayaknya bukan air keras kali ya, atau ini kayak cuma minyak-minyakan. Dan itu buat dia ngebuktiin ke mama aku itu, aku lagi ngadep sana, dia abis ngebalurin air keras itu, dia ngebacok aku pakai golok. Dan aku ngiranya cuma kayak di tek gitu doang, dek gitu. Dan mama aku gitu, pas aku nengok apa golok. Terus dia giniin ke pepaya, emang itu pepaya langsung kebelah. Gitu. Nah sekarang kata dia, nah sekarang kamu kebal. Yang tadi aku cuma mau buka aura, nyampe digituin. Nah sekarang kamu kebal. Nyampe bulan depan kamu mandi lagi sama, aku waktu itu nyebutnya Abah. Sampai kamu mandi lagi sama Abah, ada yang mau ngapain kamu itu nggak akan. Jadi aku baru percaya lagi kayak, oh pantas orang-orang tuh bisa punya ilmu kebal tuh kayak gini. Dan aku pernah dikebalin. Lucu gitu loh. Pengalaman yang nggak bisa dilupain tuh ya? Iya, nah yang paling nggak bisa dilupain lagi dari momen itu adalah itu ketika sebenarnya ini bukan kalau dibilang ilmu hitam, enggak sih Kak ilmu hitam, karena waktu proses itu pun aku dikasih kayak bacaan-bacaan kalau habis sholat. Jadi ketika aku buka aura di tempat itu, aku wajib sholat 5 waktu gitu, dan setelah sholat tuh ada kayak zikirnya gitu. Nah waktu itu malam mauludan apa malam apa gitu yang tentang Islami gitu, kita tuh wajib mandi di tempat itu. Nah waktu itu memang
yang mandi di situ tuh ada 4 orang. Aku sama perempuan tuh 3 gitu. Kita tuh mandi di sungai dekat tempatnya si Abah itu. Jadi si Abah itu ada tempat di atas, di bawahnya tuh kali gitu sungai. Nah kita tuh mandi jaraknya kayak aku di sini 10 meter, di sana ada perempuan, 10 meter di sana perempuan, 10 meter perempuan, dan kita semua di situ telanjang. Nggak boleh pakai baju? Nggak pakai baju. Gitu. Tapi aku mikir kayak, oh it's normal kali ya, gitu kan namanya ritual keagamaan. Aku masih mikir kayak gitu loh. Ya udahlah, mumpung masih sesuai dengan syariat yang dia masih suruh aku ngaji atau gimana, aku ikutin aja. Nah pas aku lagi telanjang kayak gitu kan, itu kita harus diem gitu, kayak pokoknya jangan ngapa-ngapain walaupun ada yang manggil kita atau gimana pun nggak boleh nyaut kayak gitu. Sampai akhirnya yang perempuan, ada satu perempuan dia tuh kayak kesurupan gitu. Kayak kesurupan, terus yang si Abah itu langsung nyamperin si perempuan itu, yang lain kita langsung pada naik ke atas dong. Yang lain naik ke atas, dia tuh kayak kesurupan apa sih kalau yang setan, kayak leak gitu ya. Oh iya, yang dari Bali. Iya. Jadi ternyata dia tuh berobat ke si Abah ini tuh karena ada yang ngirimin kayak leak gitu ke dia. Dan pas malam itu memang ngelawan, jadi dia ngamuk tuh di kali sendiri. Dalam keadaan telanjang itu gitu. Nah itu momen-momen yang bikin aku kayak, oh iya ini beneran ada loh. Dan aku yang tadinya cuma mau ikut-ikutan aja, bener-bener ngerasain kayak gitu-gitu. Dan maksudnya udah sampai di situ aja gitu, masih terus nggak? Maksudnya nanti kamu datang lagi ke sini gitu apa? Oh yaudah deh cukup di sini aja gitu. Sebenarnya sih kalau dari si Abah itu tuh memang kita harus rutin. Kayak awalnya tuh aku kesana 2 minggu sekali, karena dia kayak ada jangka waktunya gitu. Terus jadi kan awal-awal tuh pas aku kesana dia kayak cuma mandiin, katanya ini biar kamu wangi gitu-gitu. Nanti 2 minggu harus kesini lagi supaya tetap wangi. Terus nyampe kalau udah lama itu sebulan sekali. Nah sebulan sekali itu yang momennya kebal. Jadi kalau misalnya kamu nggak kesini, kamu nggak kebal lagi. Sebenarnya aku nggak jadi kekebalan sih waktu itu. Cuma memang disuruh sama dia kesana sebulan sekali. Dan itu kan sebenarnya momennya juga nggak sengaja ya Kak. Karena ketika yang kita mau minta untuk tempat mamahku itu supaya dibersihin gitu. Sampai akhirnya pas yang terakhir momen di sungai itu, aku udah nggak kesana-sana lagi. Udah, perasaannya gimana tuh Kak Kiki? Maksudnya apa? Aduh, gue jadi takut nih atau apa gitu yang memutuskan untuk nggak balik ke sana lagi? Pertama takut juga sih. Terus kedua waktu itu kan memang pertama kalinya tuh aku disuruh telanjang. Jadi kayak apa ya? Kayak masa sih diginiin harus telanjang gitu loh. Terus kayak yang udah nggak mau lagi, karena apa ya, kalau memang yang sebelumnya kan kayak dia ngasih zikir-zikir kayak gitu-gitu, aku yang masih oh iya nih masih aman lah ya gitu loh. Iya, nggak ada yang melanggar gitu ya. Cuma ketika itu udah disuruh telanjang di sungai dan itu udah kayak udah deh gitu. Iya, kayak udah nggak, yang kayaknya nggak sebenar itu deh, nggak tahu ya, mungkin di beberapa orang, aliran orang ada yang beda-beda. Cuma menurut aku, prinsip aku sih kayaknya udah kurang oke di aku gitu. Oke. Wah, banyak banget nih pengalaman dari Kak Kiki ya yang bisa diceritain nih teman-teman di channel YouTube saya. Dan semuanya juga dari tadi saya dengerin wow gitu. Bener-bener yang ya benar tadi yang kayak teman Kak Kiki bilang, gila hidup lo horor banget sih. Iya. Bener-bener yang dari, maksudnya emang dari rumah gitu udah sering ngedengerin gitu-gitu ya, dan melihat gitu kejadian-kejadian aneh. Dan memang kalau dari daerah rumah tempat tinggal Kak Kiki Gadok gitu ya, itu kalau misalnya dengar Gadok tuh saya udah langsung kayak udah kayak horor gitu, bener deh, karena saya pun juga bukan saya sih, suami saya pun juga pernah ngalamin hal-hal misteri gitu ya di sana gitu, di Gadok itu gitu. Makanya pas tadi Kak Kiki bilang rumahnya di Gadok, wah kayaknya daerah yang lumayan serem nih gitu ya. Dan memang benar gitu, setelah tadi Kak Kiki cerita, ternyata pengalaman waktu dari kecil mungkin sampai sekarang gitu ya masih sering terjadi gitu. Ya gitu sih, emang mungkin daerahnya masih rawan lah gitu kayak kalau di sana ya. Nah terus tadi masalah kosan juga ya, tadi Kak Kiki bilang karena mungkin makhluk-makhluk itu suka gitu ya. Iya. Itu masih belum terjawab sih bener atau enggaknya gitu ya. Tapi emang kejadiannya emang kayak gitu, selalu begitu ya Kak Kiki ya.
Jadi ya teman-teman, dari Kak Kikinya mungkin tadi udah nggak ada lagi mungkin ya yang mau diceritain pengalaman-pengalamannya, atau mungkin masih ada? Sebenarnya sih banyak banget sih, kayak yang aku kenapa bisa bilang dan aku kenapa percaya kalau misalnya mereka tuh kayaknya emang ada tertarik gitu sama aku, karena memang dari aku SMP, SMA gitu, ketika aku ngalamin momen-momen itu malah bukan karenanya ke aku tapi ke orang-orang sekitar aku, Kak. Oh, kayak gitu. Jadi ada satu momen, aku jadi cerita lagi. Jadi waktu itu tuh pernah aku lagi SMP, aku punya teman namanya Akmarini sama Yolanda. Nah kita ini kan berteman bertiga tuh. Nah waktu itu sempat ada anak baru di sekolah kita itu, dia kesurupan gitu. Nah terus kita kan kayak yang nantangin gitu loh, kesurupan apa sih? Terus kita cerita, katanya dia ngeliat kepala di kamar mandi gitu kan. Masa iya gitu. Kita langsung kamar mandi tuh bertiga tuh pas jam pelajaran. Ke kamar mandi bertiga, terus kayak mana nggak ada apa-apa kok gitu. Pas udah balik, terus mereka berdua balik lagi tuh kamar mandi karena emang pengen ke toilet kan. Terus beres-beres di kamar mandi, mereka berdua kesurupan. Nah terus aku kayak, nggak mungkin mereka kesurupan karena tadi kita kesana bertiga kok gitu, nggak ada apa-apa kok, tiba-tiba mereka kesurupan kayak gitu. Awalnya di situ aku mikir kayak, oh ya udah. Terus pas udah gitu mulai SMA, mulai kuliah, dan teman-teman di sekitarku pun kayak gitu lagi. Jadi kan waktu aku kuliah tuh kayak aku ngambil jurusan broadcasting. Di situ kita banyak yang namanya kayak produksi film kayak gitu-gitu, Kak. Dan kebetulan timku ini adalah tim yang seneng produksi genre horor. Kayak ketika di sana disuruh bikin film pendek, di sana disuruh bikin dokumenter, kita pasti masukinnya yang horor-horor gitu, Kak. Sampai pernah kita syuting waktu itu di salah satu perpustakaan nasional di satu kota lah gitu. Itu temanku kesurupan sampai 2 kali. Gitu. Terus kita pernah juga waktu itu ke museum yang uang itu yang ada di Kota Tua. Bank Mandiri ya? Iya, museum bank itu. Iya. Jadi waktu itu pernah kan aku tuh make upin temanku, karena kan aku lumayan suka tuh untuk make upin orang. Pas aku lagi make upin, dia bilang, "Ki, gue mau terbang," kata dia gitu. Terus, lu apaan sih, mau terbang apaan? Terus gue mau terbang. Pas aku lagi pakein eyeliner, terus tiba-tiba dia teriak, gitu. Terus langsung semua orang ngeliatin gitu, kayak dia kesurupan di situ, Kak. Gitu. Dan terus waktu itu pernah lagi aku sama temanku tuh lagi ada acara award gitu kan di puncak. Kita tuh waktu itu lagi produksi film gitu. Itu satu tim ada kayak 30-40 orang. Nah waktu itu aku lagi make upin juga tuh temanku di satu kamar. Aku lagi make upin temanku namanya kan Putri. Jadi aku tuh duduk di meja rias, si Putri itu di sini. Kayak aku di sela-sela aku gitulah. Nah terus di sampingku tuh ada kasur. Nah di kasur ini temanku namanya Suci. Gitu. Pas aku lagi make upin, tiba-tiba si Suci ngomong gini, gue sesek banget, nafas gue sesek, kata dia gitu kan. Sesek kenapa, Ci, lu sakit gitu kan. Terus tiba-tiba dia lari keluar, terus dia teriak-teriak, dia kesurupan. Nah terus pas udah kesurupan kan aku sama temanku yang Putri ini kan kaget dong, kayak itu si Suci kenapa gitu kan. Terus yang di luar tuh udah pada heboh karena lagi syuting juga kan. Suci kenapa. Terus abis kayak gitu, yang aku cuma bisa ngeliatin keluar gitu dong, si Putri yang di depan aku, yang aku duduk di meja dia di sini, aku tiba-tiba dia nangis ke aku gitu. Gitu. Kesurupan juga. Terus aku yang nggak bisa gerak gitu kan, aku langsung teriak teman-teman, "Ini tolongin nih, Putri kenapa gitu. Terus akhirnya Putri bangun, dia lari keluar juga. Terus aku kayak yang, kenapa dia kesurupan gitu. Jadi memang maksudnya bukan ke Kikinya justru ya? Iya. Jadi kalau teman-temannya malah gitu ya? Iya, sekitarku sering kayak gitu. Makanya aku ya makin kesini makin kayak ya hargain aja gitu. Mereka tuh beneran ada. Iya benar-benar. Wah gila sih pengalamannya. Wah hati-hati nih, saya dekat-dekat kaki takut kesurupan. Enggak. Oke, ya udah teman-teman, makasih banyak nih waktunya buat Kak Kiki. Thank you juga Kak Ayu. Udah berbagi cerita gitu ya. Nah jadi banyak banget nih pengalaman-pengalaman dari Kak Kiki yang bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak buat Kak Kiki. Thank you juga Kak Ayu udah ngundang aku. Ya. Sukses terus buat channelnya. Amin. Buat kerjaannya gitu. Amin. Terus buat karir di
nyanyinya. Semoga makin banyak nih jobnya. Amin, amin, thank you. Semua jangan lupa kalau ada yang butuh apa-apa bisa chat ke aku. Nanti di follow juga ya Instagramnya, nanti kita sematin di bawah. Nah, jadi teman-teman, sampai di sinilah kisah yang dapat Kak Kiki sampaikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita yang barusan disampaikan oleh Kak Kiki. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti insya Allah saya akan ceritakan pengalaman dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman mau bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman dan nantinya teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Nah, jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti di sana saya akan membagikan updatean video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga nih di follow akun Instagramnya Kak Kiki. Apa Kak? RZKY_SPTR. Oh tuh, jangan lupa. Kiki Minaj. Kiki Minaj. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ceki-ceki nih Kak Kiki kegiatannya apa aja, atau mungkin teman-teman mau mengundang Kak Kiki dalam acara apapun nih untuk nyanyi, Kak Kiki juga bersedia. Nah, sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Kak Kiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.